Saudaraku, ketika kita sedang berdoa, saudara coba biasakan latih dirimu sampai engkau dapat firman yang rema. Nah, bukan hanya selalu saudara menyembah, lalu bicaralah Tuhan. Bukan selalu begitu. Saudara misalnya habis nyembah, saudara baca Alkitab. Nah, ketika saudara baca, pastikan ada yang rema. Dan ketika saudara baca ayat Alkitab, ada yang ngeklik di hati, langsung dibaca berulang-ulang. Sampai itu benar-benar menguatkan saudara. Nah, itulah yang dikatakan Kisah Rasul 20 ayat 32 yang akhirnya membangun kita. Jadi firman yang rema itu yang membangun kita. Saya mulai mengerti ini ketika saya mulai suka berdoa. Dari tahun 2011 saya jadi full timer. Ya biasa seperti si Vida ditinggalkan sendirian di cabang gereja gitu. Nah, ketika ditinggalkan sendirian itu dua kemungkinan. Mau tidur-tiduran atau mau berdoa. Karena gak ada pemimpin yang lihat, kan begitu. Nah, saya kebetulan waktu itu berdoa saudara. Maka saya dapat Roma 8 ayat 28. Itu hafal mati sudah. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saya tahu bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup bukan aku sendiri lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang sekarang adalah hidup di dalam iman. Nah itu yang menguatkan saya. Ketika saya berpikir kenapa hidupku menderita, kenapa hidupku semuanya kayaknya tidak jelas, kenapa bapak saya dari kecil sakit-sakit, dari saya kecil saya sakit, bapak saya sakit-sakitan, terus habis itu kenapa bapakku meninggalnya cepat, gak sembuh ketika saya doakan, dan macam-macam sekali. Lalu Tuhan katakan hidupmu bukan tentang kamu lagi, tapi tentang Tuhan. Di situ saya menyerah total, ngatur Tuhan. Saya bilang, Tuhan, mulai sekarang Kaulah yang ngatur hidupku. Sebab kemarin aku yang ngatur berantakan. Haleluya. Coba katakan kiri kanan, biarkan Tuhan yang ngatur hidup. Biarkan Tuhan yang ngatur.